Bisakah kita mulai wawancaranya sekarang, Mister? Tiang sudah membengkak di tempat, darahnya berdesir saat mendengar suara itu, suara yang sangat dirindukannya selama 2 tahun terakhir. Maaf, sepertinya Anda sangat bingung sekarang. Saya terlambatkan pesawatnya, dilai. Jawab orang itu dengan senyuman dan melangkah mendekat ke arah Taehyung yang sudah terlihat pucat bagaikan mayat hidup. Nama saya John Yen. Jawab Yen dengan senyumannya. Taehyung masih diam di tempat. Dia tak kunjung membalas jabatan gadis bernama John Yen itu. Taehyung berusaha mati-matian agar semuanya terlihat biasa saja. Dia memejamkan matanya saat nama itu disebutkan. Taehyung membuka matanya kembali. Dia harus terlihat baik-baik saja. Silakan duduk. Yen terkejut saat atas reaksi Taehyung yang menunjukkan tangannya atas sofa. Yen menarik kembali uluran tangannya. Seketika itu juga Yen merasa percaya dirinya hilang. Tapi Yen paham siapa yang tak marah sama satu orang yang sangat dicintainya pergi begitu saja tanpa sebuah kabar apapun selama 2 tahun. Baiklah, Yen sampai tergagap karena dia sekarang takut. Dia takut bahwa Taehyung akan membencinya karena dia yang terlalu membalas semua perbuatan Taehyung. Jantungnya ikut berdegup kencang sekarang. Anda bertanya tentang itu, apakah tidak ada pertanyaan lain? Ucap Taehyung dengan senyuman meremehkan yang membuat hati Yen semakin sakit. Yen hanya diam. Jauh-jauh datang dari Amerika jadi pertanyaan seperti itu. Sepertinya Anda sendiri sudah tahu jawabannya kan? Tapi jangan khawatir, saya akan menjawabnya agar Anda kesini tak sia-sia. Yen bermata celananya, dadanya semakin terasa sesak. Dia menjawab semua pertanyaan basa-basi itu. Hatinya juga merasa pedih saat ini. Dia tertawa mendengar pertanyaan Yen. Tangan Yen mengepal erat menunggu jawaban Taehyung. Ya, saya sudah punya. Dia adalah wanita yang baik dan dalam bakat. Bagaikan dihantam oleh ribuan benda tajam, hati Yen terasa sangat sakit. Genggaman tangannya semakin erat. Yen ingin menangis sekarang juga. Jadi dia sudah kekasih dan sudah menikah. Jadi kedatangan Yen kembali hanya sia-sia. Yen menjamkan matanya, tangannya bergetar. Dia menahan air matanya yang hendak keluar. Yen menahan hantaman rasa sesak yang kian menyergap hatinya. Bahkan aku tak yakin jika dia masih mau menerimaku, apalagi hidup bersamaku. Aku melihatnya kembali tanpa rasa beban dan bersalah. Aku melakukan kesalahan dalam waktu singkat, namun dia membelanya dengan 2 tahun yang membuatku tersiksa, bahkan tanpa kabar apapun.
Taeyong, aku mau cukup. Yan masih diam. Dia tidak sanggup mendengar semuanya dari mulut Taeyong. Dia tidak sanggup mendengar cerita penuh kepedihan itu. Yan merasa dia sangat jahat saat ini. Aku sangat mencintainya walaupun dia sudah mengatakan kami telah berakhir. Bagiku belum, aku masih menunggu. Dan aku terus menunggu waktu 2 tahun. Dia tidak memberikanku kabar sama sekali. Dia sangat jahat dan benar-benar menghukumku dan membuatku jatuh. Kenapa aku menceritakan semuanya? Kenapa kau menyuruh aku berhenti? Kau pikir aku selama ini bahagia? Aku melewati hari-hariku dengan menyedihkan dan kau di sana melupakanku dan tidak mengingatku sama sekali. Masih belum cukupkah kau menghukumku? Tubuhnya terdorong ke belakang saat Yan mengambur ke dalam pelukannya. Tiba-tiba darinya semakin sesak. Yan menangis terisak di sana. Dia tidak sanggup menahan rasa rindunya lagi. Maaf Taeyong, maafkan aku yang tak memberimu kabar. Kau tahu kenapa? Karena jika kita sering bertukar kabar, isi pikiranku hanya satu, yaitu kembali dalam pelukanmu seperti saat ini. Maafkan aku Taeyong, maaf. Yan mendongak menatap wajah lelaki yang sangat dirindukannya. Itu dia menyentuh wajah Taeyong yang sudah sekian lama sangat dirindukan. Wajah itu terlihat jauh semakin tampan dan semakin dewasa dibandingkan 2 tahun yang lalu saat terakhir mereka bertemu di bandara. Dia mengeluarkan jemarinya mengusap air mata Yan. Gadis itu banyak berubah. Tentunya wajah Yan semakin dewasa. Tidak ada lagi rambut poni yang menghiasi dahi. Gadis itu menarat menuangkan segala rasa rindunya. Kau membuatku kesal. Kenapa harus pakai cara menyamar jadi wartawan dan pura-pura wawancara? Seharusnya kau bisa langsung memelukku dan mengucapkan ribuan kata rindu. Kau harus diberi pelajaran. Ingat Taeyong, masih untung aku meninggalkanmu 2 tahun, bukan, dan melemparmu ke sungai saat itu. Oh, kabarmu tidak akan pernah hilang. Ternyata ucap Taeyong menjauhi hidung Yen. Dengan penampilanmu yang sekarang, aku tidak yakin selama aku di Washington kau tak selingkuh. Yen membuang mukanya kesal. Aku menjaga hatiku dengan sangat baik untukmu, tapi kaulah yang berteman dengan baik. Yen tertawa tanpa dosa. Rasanya aku ingin menghabisi mereka semua. Yen tertawa. Dia mendekatkan wajahnya ke arah Yen. Hingga saat ini kening dan hidung mereka berdua saling menempel. Dia mengusap bibir Yan dengan jemarinya. Yan menatap Taeyong dengan pandangan sedikit sayu. Taeyong kemudian Yan menarik dasi Taeyong sehingga jarak keduanya sangat dekat. Lelaki itu sebelum Taeyong tersenyum di sela lalu memberi akses untuk Yan. Cuman mereka semakin dan saling mengeksplor.
angin malam terus masuk ke dalam ruangan. Taeyong karena jendela terbuka lebar memperlihatkan kedua insan yang sedang dimabuk asmara karena rasa rindu yang kian tidak terbendung lagi. Taeyong bangun pagi menancapkan matanya. Taeyong meraba ranjang di sampingnya tidak ada siapa-siapa. Taeyong membuka matanya dengan lebar. Dia mulai panik dan jantungnya berdegup kencang. Taeyong sudah setengah berteriak namun tak ada jawaban. Taeyong panik bukan main. Dia melangkah keluar kamar. Dia tidak sempat memikirkan pakaian karena dia takut sekarang. Taeyong berteriak bagaikan orang gila. Jantungnya berdebar kencang. Dia takut dia akan pergi lagi meninggalkannya. Taeyong hampir keluar dari apartemen jika dia tidak mendengar suara gaduh dari arah dapur. Aku takut jangan pergi lagi, awas saja jika kau menghilang seperti tadi. Kau membuatku jantungan. Taeyong memeluk Yan semakin erat dan meletakkan kepalanya di punggung sempit gadis itu. Yan tersenyum dan mengelus rambut hitam Taeyong. Sampai kapan kau akan terus memelukku, Taeyong? Taeyong meletakkan dagunya di bahu Yan. Sampai selama-lamanya aku tidak akan melepaskanmu, ucap Taeyong sambil mengucap pipi Yan berkali-kali, membuat dia sedikit kesal dan memundurkan wajahnya. Taeyong langsung mundur dan melepaskan pelukannya. Dia meringis kesakitan karena Yan menyikutnya dengan kedua siku gadis itu. Rasa perutnya Taeyong bagaikan ditinju. Kenapa seberapa Yan tidak hilang? Taeyong mengeringis sambil memegangi perutnya. Astaga, kenapa sifat barbarmu tidak hilang? Aku kira pulang dari Amerika pacarku akan menjadi gadis lembut dan penuh, namun tetap sama saja. Oke, aku duduk. Taeyong langsung melangkah mundur dan tidak mau spatula itu melayang ke wajahnya yang tampan. Yan tertawa di sela masaknya. Yan meletakkan satu piring scrambled egg di atas meja. Taeyong membuang mukanya. Dia masih merasa kesal, sedangkan Yan tertawa tanpa dosa. Masih marah, sepertinya dia bicara, tapi orangnya tidak kelihatan. Yan membulatkan matanya saat melihat ekspresi Taeyong yang menyebalkan itu. Oke, baiklah, aku akan kembali ke Amerika saja lalu menikah dengan orang Eropa. Yan melangkah pelan. Hei, aku hanya bercanda, awas saja kalau kau pergi lagi. Di sini, ucap Taeyong menunjuk. Taeyong tertawa dengan keras, sedangkan Yan memasang wajah sebal. Sepertinya kita harus segera menikah karena aku semakin tidak bisa mengendalikan diriku saat di dekatmu. Mas kawinnya sudah cukup belum? Ucap Yan sambil tertawa.
Taeyong memeluk tubuh Yan dengan erat. Yan menyamankan kepalanya di dada bidang Taeyong yang sangat dirindukannya itu. Yan menghirup aroma tubuh Taeyong. Dia sangat merindukan semuanya pada lelaki itu. Yan sudah menikah, aku serius, umur kita sudah matang dan sama-sama berkarir, jadi apalagi yang harus kita tunggu. Lagipun aku sudah tidak sanggup menahannya lagi. Saat ini kita masih sepasang kekasih, seperti masih ada batas penghalang. Entah kenapa jantung Yan berdegup kencang. Dia tidak bisa membayangkan menjadi istri seorang Kim Taeyong yang tampan idaman para wanita. Mereka akan berubah tangga dan memiliki anak. Ya Tuhan, membayangkannya saja membuat pipi Yan memerah. Soal hasrat, dia memang benar baik Taeyong. Adapun Yan, tidak ada yang bisa menahannya kembali. Aku tidak akan membawamu ke tempat yang kau benci, sayang, ucap Taeyong sambil mengecup bibir Yan. Namun Yan menarik kepala Taeyong dan memperdalam mereka. Rasa cintanya pada Taeyong tidak pernah berkurang, bahkan semakin tambah. Begitu pula sebaliknya dengan Taeyong berpisah. Yan 2 tahun yang dengan Yan sebenarnya membuat hati Taeyong kuat dan menjadi pelajaran berharga baginya.